Ketua Pansus LKPJ Bupati tahun 2019 Martin Tualaka mengakui mengetahui embung Mubasir Noe Olin, Desa Noe Olin, Kecamatan Toe Anas, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mubasirnya embung tersebut masuk dalam objek uji petik tim Pansus, namun tim Pansus yang bekerja selama 1 bulan lebih tak sempat sampai ke lokasi embung Mubasir Noe Olin lantaran saat melakukan uji petik di wilayah setempat, hari sudah malam dan cuaca hujan. Pengakuan ini disampaikan Martin Tualaka saat menjawab pertanyaan anggota fraksi PKPI Beni Sayekoko terkait mubasirnya embung Noe Olin yang tidak dilakukan uji petik oleh tim Pansus. Di hadapan sidang paripurna DPRD Senin 13 Juli 2020 malam, Martin Tualaka mengakui jika fasilitas embung yang dibangun tahun 2015 lalu dekat dengan kediamannya. Setelah dibangun, kata Martin, fasilitas embung itu sempat berfungsi selama 2 bulan. Namun kemudian tidak berfungsi lagi sampai saat Bupati dan rombongan safari pembangunan tiba di lokasi embung dimaksud. Politisi Partai Hanura ini selanjutnya mengapresiasi safari pembangunan Bupati Epi Tahun dan rombongan yang mendapati embung Mubasir Noe Olin. Baginya, kehadiran Bupati dan rombongan di lokasi embung Mubasir itu diharapkan ada solusi agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Martin Tualaka menyatakan mendukung proses hukum jika pada gilirannya ada indikasi persoalan hukum terkait pelaksanaan pembangunan embung Noe Olin. Pada saat itu kami tiba di sana waktu sudah malam, bertepatan juga dengan musim hujan dan tidak bisa berjalan kaki sampai di lokasi. Tetapi sesungguhnya itu juga menjadi salah satu objek kunjungan Pansus. Terima kasih Pak Bupati bersama rombongan sudah sampai di sana. Dan kondisi yang terjadi ya seperti Pak Bupati saksikan bersama rombongan, bahwa sejak dibangun kebetulan kami yang sangat dekat dengan embung itu memang sempat air jalan kurang lebih 2 bulan. Tetapi mungkin bagian saringan yang tersumbat atau bagaimana, kemudian air tidak mengalir lagi dan seterusnya semua bak yang ada kosong dan karena sudah berapa tahun dari 2015 itu berdampak pada selang dan lain-lain tidak berfungsi sampai saat ini. Sekiranya kehadiran Pak Bupati dan rombongan mencarikan solusi untuk kira-kira dimanfaatkan seperti apa. Dan bahkan juga bukan hanya embung Noe Olin, tapi sejumlah embung-embung yang dikerjakan oleh pemerintah daerah tahun-tahun sebelumnya barangkali itu juga dilihat kembali untuk dilakukan pemeliharaan atau dengan cara renovasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait dengan ada indikasi masalah hukum, tetap juga kita dorong untuk itu bisa dilakukan jika memang itu adalah dianggap penting karena ada unsur kerugian negara. Barangkali itu pimpinan. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Soe Fahrizal yang diwawancarai Kabar 5 Rai di kantor Kejaksaan Negeri Soe secara terpisah menyatakan masih memberi ruang kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fisik proyek embung Mubasir Noe Olin untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika ajakan ini tak direspon, maka pihaknya selaku aparat penegak hukum akan melakukan proses hukum. Terkait dengan embung yang barusan dipertanyakan, ini tentu juga akan berkaitan dengan perencanaan sebelum dilakukan pembangunan embung tersebut. Apakah daerah dimaksud punya potensi untuk adanya sumber air? Apakah juga ada potensi terhadap penggunaan air itu sendiri oleh masyarakat? Apakah struktur dari kontur tanahnya sendiri memungkinkan untuk aliran air itu sendiri? Atau bahkan kehidupan masyarakatnya apakah membutuhkan air di sana atau tidak? Kalau masyarakatnya juga tidak membudidayakan
tanaman, tidak mengolah tanah. Artinya pembangunan embung itu sendiri juga tidak melihat dari aspek kehidupan masyarakat yang dikasihkan dalam perencanaannya. Jadi banyak aspek yang harus dihitung sebelum dilakukan pembangunan itu sendiri, sehingga dengan demikian maka uang yang digunakan untuk membangun embung itu sendiri tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan demikian, kiranya mau dengan sadar kembalikan itu ke kas daerah. Kalau kiranya ajakan ini tidak atau belum bisa ditanggapi oleh masyarakat, tentunya kita tetap akan memproses secara hukum. Demikian. Di awal wawancaranya, Kejari Farisal yang kurang lebih 2 tahun memimpin lembaga kejaksaan setempat mengakui keterbatasan alokasi dana penanganan kasus korupsi. Karena itu pihaknya sangat selektif menangani perkara korupsi. Kendati demikian, bukan berarti lembaga kejaksaan yang dipimpinnya tidak bekerja. Penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Kabupaten Timur Tengah Selatan tetap berjalan dengan target menyelamatkan kerugian keuangan negara. Pol Celere, Kabar Limurai mewartakan.